Rahim babil khiyari. Utai bab nerangno khiyar, hak milih. Hak milih terus nobek utawa batal napa? Ya butuh tetap apa khiyarul majlisi, apa khiyar majlis di anwa'il bai'ing dalam warna-warnane jual beli. Kasar sih kaya dene jual beli uang to napa bisnis penukaran uang. Jadi mulai riyen ana sayrofi napa? Sayrofi itu jual beli mata napa? Uang. Jadi mulai riyen karena misalnya ada pedagang dari Irak masuk Medina. Orang Irak yang punya mata uang sendiri, orang Medina punya mata uang apa? Sendiri. Makanya kalau kamu ngaji bab zakat kan ada dinarul Iraqi, ada dinarul Misri, ada dinar apa? Madani. Ukurannya juga selisih apa? Selisih. Mulai dulu ya ada orang yang apa? Sayrofi namanya apa? Sayrofi. Wa ta'amilan kadene ta'am bi ta'amin wa salami wa tauliyat yang bisnis tauliyah memberi kuasa wa tasriki lan tasrek akad sirkah wa sulul muawadati lan sulul muawadah. Mun bisa. Walau istara man ya'tiku alaihi, walau istara lamun tuku sapa wong man ing wong, ya'tiku kang bakal merdeka sapa man alaihi alal mustari. Fa in kulna mongko lamun berpendapat kita, jaroina alal qauli. Kita berpendapat al-mil tu fi zamanil khiyar lil khair. Sesuai guru-guru guru yang negara agar ingkulna jaroina alal qauli. Kalau kita mengikuti pendapat itu, jadi ingkulna jaroina ala hadal mazhab atau jaroina ala hadal qauli. Jadi begini ya, rumah naga kaedahnya ini ada dulu pegang. Ketika salam jual beli Badrun Innova, ya kata salam, Badrun Innova ini berapa 100 juta? Oke 100 juta tak beli. Tak beli ini kan mesti ada masa belum serah barang apa? Tapi kalimat itu sudah jadi, sudah Badrun tak beli deal ya. Lalu ketika belum takabut ini, Innova ini miliknya salam apa miliknya Badrun? Enggak jawab saja. Ketika sudah bilang iya, ini ya bilang iya, ini bilang iya. Salam. Loh, ya mesti itu tak kira dari munah salam, dari nah itu kan khilaf berarti keren sebagai ulama. Ya karena ternyata ulama ya khilaf cara pandang ya khilaf. Melihat masih di tangan Badrun dan belum diserahkan ke salam, maka itu masih milkon lil Badrun. Tapi melihat sudah iya dan iya itu artinya sehat. Dan yang dikatakan jual beli adalah sudah ada sihot, maka milik salam. Paham ya? Ya saya ulang lagi, yang namanya jual beli kan ijab kabul. Tadi kan ada sihot. Sihot sudah iya, jadi milik salam. Tapi barangnya masih milik Badrun. Nah ada hukum-hukum yang mujma' alaih bahwa itu milik salam. Dalam contoh tertentu, misalnya Badrun nggak boleh lagi jual ke Ali. Paham ya? Atau Badrun nggak boleh lagi dipinjamkan ke mahbub karena otoritas bidang itu sudah milik salam. Itu hal-hal yang mujma'alah dikatakan masih milik Badrun. Tapi juga ada hal-hal yang mujma'alah bahwa uang ini kan masih di salam. Maka Badrun berhak saja mengikolahkan. Ikolah itu membatalkannya. Jika pakai itu ikolah maknanya membatalkan. Nah di sini ini terus. Nah sekarang problemnya kalau gini, Kang. Inovasi terlalu nenggone sedan, duit jadi nenggone salam. Kemudian setelah iya semua ternyata itu rusak pas dinaruhan. Nah, ini tanggung jawab siapa? Nah terus lalu perilakunya baik itu menunjukkan apa? Menunjukkan imdo apa ikola? Misalnya di tengah-tengah itu kok Badrun, masalah inovaku gora wes santai, gora saulan. Nah itu kan khas tasarruful malik apa? Khas tasarruful nilai uang kok sepede itu kan khas tasarruful malik. Yaitu lama mengatakan kalau ada baik yang gayanya seperti itu dianggap ibtol, dianggap membatalkan karena gaya seperti itu gaya malik. Berarti dia merasa nggak terikat dengan transaksi ijab kabul tadi. Begitu juga salam. Salam terus menjadi 1 juta yang dijadikan ke Badrun bareng anak Habibi. Lagi rame apa Kang bisnisnya putus, dagangan kain. Tak modali kan 1 juta. Itu kan gaya malik. Dia nggak merasa kalau itu uangnya Badrun. Maka perilaku seperti ini adalah mengatakan ibtol atau ikola. Karena dia masih bergaya kayak. Nah, makanya itu bang. Nah, jadi kita harus tahu bab-bab seperti itu. Jadi apa? Itu namanya khiyar. Nanti nah terus bon. Kalau wajar. Nah, lalu ada masalah yang menjadi khas. Khas itu jual beli juga. Itu memang mulai dulu agama ini khaskan litasawuki syara ila ibti. Jadi syariat itu sangat ingin terjadi kemerdekaan. Di antaranya adalah kalau budak dibeli orang yang masih wali maka ya'tiku alaih. Ya'tiku alaih. Jadi misalnya saya budak.
budak Muna kok dibeli Hasan itu otomatis merdeka. Itu namanya apa? Dibeli orang sing yaktiku alaihi. Paham ya? Atau saya nyuwun sewu misalnya dulu kok membeli budak, misalnya ibu saya budak atau bapak saya budak. Itu kan berusaha dibeli, lah dibeli langsung selesai hukum perbudakan. Ini apa? Man yaktiku alaihi wala mistaro man yaktiku alaihi, beli budak yang kalau sudah jadi miliknya otomatis merdeka karena ada hak wali dan sebagainya. Terus fa'in kulna al-milku fi zamanil khiyar lil bai', berarti di zamanil khiyar lil bai' berarti masih Innova tadi miliknya Badrun. Au mauqufun atau itu mauquf, fala huma al-khiyar. Wa in kulna lil mustari takhayyarul bai' dunahu. Wala khiyar bil ibra' wan nikah wal hibah bila sawab. Karena tadi ya, makanya saya berkali-kali bilang fikih itu tidak hukumnya Allah dan Rasul, tapi kamu nggak boleh melawan, karena itu cerminan hukumnya Allah dan Rasul. Tapi tidak ainnya, tidak apa? Tidak ainnya, makanya bisa dipatahkan dengan at-tarodhi apa? Saling ridho, sampai ada pepatah ridho sayyidul ahkam. Karena tadi melihat yang namanya jual beli itu ijab kabul. Ya ijab kabul segala-galanya. Ketika Badrun bilang, "Deal oke Kang Salam, kamu tunggu 100 juta." Dari Salam oke. Harusnya kalau sesuai rencana kan uang 100 juta Salam nggak berani pakai karena sudah dianggarkan ke Badrun. Badrun juga nggak boleh tasarruf ke Innova karena sudah dijualkan ke Salam. Dan ijab kabul itu final apa? Final. Sehingga ada hukum baru, Badrun nggak boleh menjual itu ke orang lain. Nah, nggak boleh menjual ke orang lain itu khasnya tercerabut dari hak milik apa enggak? Khasnya tercerabut kan sampai nggak boleh apa menjual ke orang lain. Ada sih, makanya ada ulama mengatakan al-milku zaman al-khiyar lisbae, ada yang bilang limus. Sono ulama yang mau keliru, mau kok dulu sih, mau ulama mau mikir nakal, nak tunggalin aja apa? Mau kok lihat kondisinya, karena mau kok mana apa? Ibu mau mikir apa? Kan jelas ya, ingkulna al-milku fi zamanil khiyar lil bae, au mauqufun falahuma al-khiyar. Wa ingkulna lil mustari itu kan ada, berarti ada berapa? 3 kaul kan? Bae lil mustari mauquf. Nah, mauquf ora tambah enut kan agak tunggal wong ora gelem tanggung jawab itu. Agak tunggal mauquf delok-delok sik. Malah contohnya yang takrib itu malah parah mana? Ono amat didol salah. Jadi betul. Amat ku dol kan, tuku kan. Di amat itu kan kayak barang. Wah, apa itu tuku dari Badrun wis dil terus. Ya, tak rasane sik kan. Lah iku wis agak Eptal. Karena terus salah terus di sini. Oh, mau maaf nih. Minggu-minggu anggap steril iki mau. Nah, di saya parah contohnya malah elek dadi. Wakada ada tu sawab, hibah sing ada tu sawab, ibadah tu sawab hibah tapi saya mudah-mudah. Kalau salah mirip kayak buah neng wong belah itu. Jadi nita ini, jadi buah sopo ini nita ini. Itu kan secara sosial kok wong itu gak buah, wah diancam. Hibah, gaya ini hibah, tapi prakteknya ono dari sawab. Kan anak orang silakoni timbal balik ayo masalah. Wasyuf'a walijar wal musa kawasita bil asal. Wayang koti ulan jadi ingki tok apa khiyar bitakhoiri kelan milah. Milah biaya taruh gambar untuk milah sopo wong luzi mau yang luzi mulse. Jadi misalnya tadi rumah saya ben sampean ngerti. Nanti fakir itu bacanya gampang tak bantu, Penting sampean rasul masalah. Dalam konteks Innova tadi misalnya Badrun dibilangin gini. Kang, delok-delok sik lek Kang nak menawa kecewa, kita kei hak khiyar dari Salam. Enggak Kang, aku ora khiyar wis yo deal. Wong aku tau nganggo Innovamu. Berarti Salam menggugurkan hak khiyar. Tapi hanya Badrun. Kang tak pikir-pikir sik. Ya sudah, Salam sudah tidak punya khiyar, tapi Badrun masih punya hak khiyar. Atau dua-duanya punya hak khiyar. Misalnya, iya Kang nak bertolong dino ngono piye putusan final. Iya. Ya sudah berarti khiyar sampai 3 hari. Nah, kemudian dalam kalau sudah takobut itu Innova sudah diserahkan Salam, uang sudah diserahkan Kang Badrun. Itu dealnya itu nunggu tafarruq bil majlis apa? Kira-kira Salam sudah bawa Innova itu balik kanan. Terus simpen duit yang lemari. Ini kan sudah ada tafarruq bil majlis. Nah, kalau khiyar itu masih ingin berlanjut kata Rasulullah, saya ulang lagi. Kalau khiyar itu masih ingin berlanjut dengan Innova sudah kamu balik, Salam harus bilang gini ketika salaman. Kang, oke, kita deal tapi la khilafata. Harus ada jaminan tidak saling khianat, tidak saling merugikan. Ternyata betul, misalnya Innova baru dibawa ke 10 kilo, ngadat. Badrun lagi ngitung duitnya, jumlah suwek-suwek. Ada duit palsu, duit mainan gitu. Nah, makanya khiyar itu sabata di isbati syar'i ya. Khiyar itu tetap karena isbati syar'i.
Karena potensi kecurangan itu di mana-mana itu tinggi. Makanya kata Rasulullah, jika kamu jual beli, kan ceritanya gini, Rasulullah di dalam dilapor orangnya, Rasulullah saya beli ini kecewa gini, tapi aku ora berkusik kowe wis deal wis final apa? Final. Tapi ngendikan jika kamu jual beli fakul la khilafata, kamu la khiyar terus bilang apa? La khilafata. Jadi intinya ada komitmen ar-raddu bil apa? Ar-raddu bil. Tapi tentu syariat harus batasi, misalnya maksimal 3 hari, apa? Karena kalau enggak nyancang orang, apa? Nyancang orang. Nah, ketika masa khiyar itu terserah, ada yang milih khiyar, berarti dia khiyar, ada yang milih luzum, berarti dia luzum. Nah, terus pala wis taro, mongko lamun milih sapa ahaduma salah sijine wong, ya sakoto mongko gugur wa hakku wa bagi hakul akhar. Ya jadi syariat membiarkan siapa yang punya hak. Ya mungkin toh, mungkin yang ini namun ono wong itu kesem-sem banget. Misalnya saya penggemar burung, apa sih lagi tren nih, murai batu. Saya itu pengagum burung murai batu Ali. Tentu saya ditawani khiyar, Gus mboten khiyar yen. Enggak, aku kepengen. Biasanya yang lebih kepengen kan enggak pakai hak khiyar, suka luzum apa? Suka luzum. Tapi ya Ali yang karena masih mencintai burung tadi kan pilih sik kalau pikir-pikir yen biasanya. Jadi mungkin apa? Mungkin yang satu milih luzum, yang satu milih khiyar. Itu kan tingkat kesenangannya apa? Misalnya ono wong mlebet tuku mobil, kan milih enggak khiyar dia ketika diiyakan sama baik. Karena sebet ingin punya mobil itu, apa? Paham ya? Makanya mungkin sekali apa? Yang satu milih luzum, yang satu tetap milih. Iya, karena tadi tingkat kesenangannya beda. Paham? Misalnya sing duwe murah rapati kepengen ngedol, sing itu kepengen nuku. Ini kan mesti milih luzum ketika transaksi itu. Yang ini tetap milih. Iya. Mungkin sekali. Makanya mereka ada surah seperti iftaro ahaduma ya sakoto hakku wa bagiya hakul akhar. Kemudian khiyar habis lagi wapat babi tafaruki lan kelawan pisah bibadanima kan badane baik lan mustari. Kalau tola mongko lamun suwi apa muksuhuma menenge baik lan mustari apa ma ngadeg sapa baik lan mustari. Wa tamasya lan jalan-jalan sapa baik lan mustari. Mana zila ing grobro tempat damal khiyaru. Wa tabaru bitafaruq apa alurfu uruf. Ya tentu yang dibutuhkan pisah ya menurut uruf. Nisbatnya tuku Innova kan barang mewah, apa? Barang mewah. Tentu tafaruk ya balik kanan, Innova jadi starter dibawa pulang, berarti luzum, apa? Luzum. Tapi nak barang sepele misalnya tuku pulpen, regane mau 3.000. Terus kau Abdul guys metu kau main masih ojek watare, ya wis luzum, terima apa? Misalnya tuku gedang goreng kene warung. Terus mbok mak-mak ngene terus mbok preteli. Iku ya wis luzum, jatuh sik samat. Padahal tapi gue preseli, terus bapak angkat duit itu otomatis apa? Luzum. Ini jadi KPU urut apa? Tapi nak tuku pesawat lalu cuma ya suwe ya. Suwe karena setelah dibawa dari Boeing masih dibawa ke Jakarta terus tim teknisinya baru ngecek macam-macam. Gimana jadi enggak? Saya jadi cek. Ya pokoknya luzum itu yuk tabur apa? Bil urfi. Walau mata lamun mati sapa wong fil majlis ing dalam majlis au junna ta idan sapa wong falaso intiqalu khiyar ilal warisi maring waris wal wali lan wali. Ya ilal waris itu binisbat kalau yang transaksi bapak, paham nggih? Wali kalau yang transaksi anak. Misalnya kayak saya transaksi kok kemudian saya mati di tengah-tengah, mungkin waris saya ya bisa karena dewasa. Tapi kalau dibalik pihak transaksi kalau dia ada masalah diteruskan walinya. Itu wali dan waris itu kan udah jadi istilah wong Arab. Kalau bapak diteruskan anak, diteruskan waris istilahnya ya. Kalau anak diteruskan bapak, istilahnya diteruskan wali. Itu istilah saja, Bang. Istilah saja. Walau tanaza alamun tanaza sapa wong pertiktokan sapa wong kita faruk ing dalam bisa wil pasti dalam bahasa. Qablau sedurunge iki tafarruq suci kamu kok dibenerno apa nabi sing anti sing napekno perkara iki. Mergo ida tamal muqtadi wan nabi kudiman nabi. Ya jadi nabi itu sing ora ngono pokoke sing bangsa munamune ora iku dimenangno. Karena dianggap agama ini normal dari titik nol kembali ke titik nol. Makanya al-qaulu qaulu sahibil ya. Paham ya al-qaulu qaulu sahibil ya. Jadi karena sama-sama keliru semua ya sudah dikembalikan ke titik nol. Titik nol misalnya gini, saya hakim. Badrum ini Gus Innova itu sudah dibeli salam 100 juta tapi dia enggak ngaku. Padahal barang sudah saya kirimkan ke sana banyak Madura, Sedan itu banyak. Dari salam, enggak, saya bilangnya beli 90 juta, tapi dia mengklaim kalau harga itu 100 juta. Kan mungkin seperti itu. Jadi Badrun sampai ngelepas Innova karena dengernya klaimnya 100 juta. Salam Miani ternyata dengernya dia pas binego ada potongan 10 juta.
terus kon dikit. Cara ke dadi hakim menang nang dhewe, menang Badrun masalah. Padha kotoke. Maksudnya nak ngalano Madura digacok, nang ngalano wae salam disantet misalnya meleh. Iku dadi hakim. Ayo menang nanti. Berarti ini kan ada ittifaqul bait. Sebenarnya sepakat jual beli. Sepakat kan? Cuma Badr mengklaim 100, sing kita ngeklaim 90. Tapi kan semuanya sepakat bait. Ya, maka hakimnya tinggal tanya saja. Dibayar tidak nol. Lah misalnya itu sangat pola kok didadakan ora terus. Gak sito yo cangkeman ngono. Misalnya saya salam yang ngono. Misalnya sito 1 sito tunggal iku 10 kacek 10 juta yo kacek. Karena tanggung ngopi puluhan tahun 10 juta. Ya gitu aja ya sudah dikolahkan saja. Dibatalkan saja. Kok robot yang kira melok-melok ya. Makanya hakim itu kalau sama-sama ruwet kembalikan aja ke Nabi ke titik nol ke yang bungsa rasido, karena ini ruwet. Jadi agama enggak mau idat sama al-muqtadi wal makna gimana. Jadi karena Nabi ini nanti mengarah ke titik asal usul dan itu artinya titik nol apa? Titik nol. Jadi misalnya ada suami istri lapor kita tidak tahu. Kalau itu bojone tiang itu dari Selana, dari semua itu. Ya aku bojone tapi dipegat dari Selana. Orang suka aku ramegat. Ya agama saja berarti sepakat orang ini berjodoh. Misalnya ada rondo, nanti ini dua lanangan terus mengklaim kalau itu suami istri. Kita mau suudon gak diajari guru-guru kita kon suudon. Aku suudon kok goblok banget orang asal usulnya kok percaya nak. Itu suami istri. Ternyata perdebatannya misalnya sama-sama sepakat nikah. Cuma yang wedok mengklaim jadi pegat. Yang lanang bilang belum. Ya kita gampang saja. Berarti nikah itu sabit. Kita soduk ihimah. Nikah bila sabit kita soduk ihimah. Semuanya ngeklaim kalau sudah nikah. Sementara kita tahu tolak itu hakku zauji. Ya tolak hakku zauji. Dan Zaud bilang enggak. Ya sudah berarti al-aslu adamut tolak. Nah kalau kamu ingin jadi hakim yang baik dan ini masih dikonfirmasi, sebetulnya ketika ini ngeklaim jadi istrinya, itu masih ada orang yang lebih kuat ketimbang suami, yaitu wali. Karena jadi nikah enggak itu otoritasnya. Makanya dalam fikih diterangkan, jika semuanya sepakat nikah, maka anggap saja nikah. Kita setuju. Tapi kalau suami bilang nikah, istri bilang enggak, maka konfirmasinya jangan ke ini, tapi ke wali. Karena wali itu muncul nikah. Otoritas ijab kabul adalah di wali. Itu jelas aturan fikih itu jelas. Nah kalau misalnya jumlah kabeh itu gimana? Ya Mas? Karena ada al-aslu al-aslu karena asli dari semua alam ini, semua transaksi kan enggak ada. Hubungan Badrun dan Salam. Ini ngeklaim gini, ini sanggup aja zaman Rongono jual beli, zaman Rongono negosiasi, zaman al-aslu apa? Al-aslu. Wanita. Lahuma faslun. Lahuma tetap kedua baik dan mistari. Wali ahadi masar kultiari bersyarat biar di anwa itu dalam semua warna nikah. Illa istarota kecuali yang bersyarat nopo al-qabdi tompo langsung di majlis yang dalam majlis dari bawian kaya jenis ribawi wasalamin dan jenis salam. Jadi boleh transaksi khiyar itu kalau tidak ada syarat takobut. Tapi kalau jenisnya barang ribawi yang disyaratkan apa? Takobut, maka tidak ada khiyar. Karena apa? Berarti khiyar yunafi syaratot takobut. Dari awal wajib takobut oleh khiyar. Nah oleh khiyar kan tidak sido takobut. Wa innama yadihi. Kalau suara kuat ini wajib muamalat dan usra awan-awan lelet malam mikir muamalat dan ini ngajak stres ya. Kok enak foto-foto ngaji swarga ngene ngaji ngantuk swarga ora paham lah tetep insyaallah baru kayak delok kiai di bata kok kepenaan to. Iku nek wong awam ngono pantes calon santri calon kiai ngono sembrono haram. Agama iki kaum ya tafakkaru nek kaum ya ora ana ning Quran di kaum ya namun ora. Gegeman kowe santri gegeman gem dinene Abu Bakar wong-wong toreko. Ngaji ora paham lah ganjaran. Delok wajah kiai. Salaman tok nyeblokno dosa. Terus kabeh kegiatan salaman mbek kiai, ceblak-ceblok dosa. Malaikat ora kena dibodoh nek kok enak salaman tok dosane ceblok. Ngono. Kowe nate ono tamu aneh ya model wong-wong ngono. Kowe kan rapati seneng salaman. Kowe halaman ya anu tegir ngene. Semua mriki yo nyeblokno dosa. Gak aku kondo malaikat tak pengen nyeblokno. Wah, ini berlebihan kan. Santri ora pantes.
Hubungannya santri dengan kiai itu ya ilmu, mulai dulu. Rasulullah itu masyhur kalau rawuh di masjid perasaan sahabat yang ngaji. Semua riwayat sepakat hadis mushafah ya Nabi kadang salaman kadang enggak selalu ya umumnya enggak. Cuma kadang disifati secara umum di madaih kalau ketemu orang salaman. Tapi itu sifat di kitab madaih. Itu kalau di hati-hati ya enggak biasa aja. Biasa. Apalagi guru-guru kita. Tahu kita komodok ini sekarang Mbak Mun, salam itu beda perainan. Itu gue ramet dia, wah. Lalu salaman sunat terus ya, Mbak Mun aku bermulan. Santri saya, wah dia apa ngaji. Pulang, mereka rontek gue. Salaman. Kurang sedosoan, wah. Kabeh di ilmu ini, wah. Kabeh di ilmu. Begini misalnya masalah B. Pertanyaannya B selalu begitu. Nah, kemudian zaman Nabi Sugeng itu mesti ada orang itu nggak punya uang. Bila-bila orang di Dewa nggak uang. Karena ingin barang tapi nggak punya uang. Apa? Mau tidak mau kan kredit. Tapi dulu tentu bahasanya ada kredit tanjir nyicil. Mari bahasa kredit saya identik sampai nambahi harga, paham namun apa? Saya muni kredit itu kan identik nambahi harga. Karena kalau cash 2 juta, kalau kredit 2 juta 400. Lalu aku bingung nak nerjemah tanjir. Jadi goblok. Lalu ulama saya iklim apa yang nerjemah nyicil uang rapaham, nak nyebar kredit dikira kita menghalalkan riba karena agar muni kredit maknanya mesti naik kan? Kayak ikut kredit bola pecah neng naruhan neng di zaman kredit kabeh wifi ya kredit, apa bola pecah ya kredit mak itu, pasur ya kredit HP kredit, bola bojo bola kredit bola. Sajane agama itu mudah, agama itu kepinginnya itu gak ono hubungan. Tapi jika itu ingin gak rugi, sebetulnya boleh. Tadi seperti yang saya ceritakan kemarin di Bank Muamalah, baiknya itu clearkan apa? Clearkan. Kemudian mustari beri hak tanjim apa? Hak tanjim. Itu udah lebih halal, lebih. Jadi misalnya gini ya, saya punya sepeda motor mau dibeli Ali. Sepeda motor harganya berapa? Ya hitung kita. Aku mau nih 7 juta wis mek badi karena saya kulaan 5. Jadi aku mau nih 7 juta wis mek badi 2 juta. Sah enggak? Sah kan? Aku mek badi. Ya sudah tersalih karena enggak ada duit lalu terus saya bayar per bulan 500.000. Ya sudah 500.000 dibagi 7 juta berarti 14 bulan dan enggak akan pernah ngelangkai itu apa? Karena ngelangkai itu kan berarti riba karena kalau riba kan berarti per bulan dikasih berapa selama belum lunas terus sak bunganya. Nah, itu enggak kalau tanjim itu enggak apa? Enggak. Nah, makanya Bank Muamalah kamu kritik kayak apa ya ada sebagian akadnya yang memang Islami. Cuma karena tadi namanya dari pengembang karena misalnya masarkan 1 miliar kok terbukti orang sama beli dari bank tadi 1,2 miliar dikira itu riba padahal enggak dari Bank Muamalah melunasi 1 juta berapa? 1 miliar. Kemudian bank ini ya sudah miliknya bank terus ketika Ali menghendaki rumah itu akannya jual sampai bank ya tentu mek badi tak jual ke kamu 1 miliar 200. Cuma kamu bayarnya nyicil. Ya tapi nggak pernah ngelangkai 1 juta 200 berarti pihak bank itu kan jual beli kan tidak kredit. Nah ini darah ini ngiritin teman-teman juga kadang setuju teman-teman ya kalau melucut ya kayak nanti kayak zaman akhir pokoknya mau suudzon haram, suudzon bodoh, itu paling rumusnya ya. Zaman akhirnya suudzon haram, suudzon bodoh. Aku misalnya kalau suudzon gue ini ada tuh boleh ilmu, saya ini turunnya nggak ngaji nih kan. Nah sesuatu yang jadi identitas tuh yang sering apa yang kadang-kadang. Coba dong pasangan ngaji ku kan mau berang jam bersubuh jam setengah, mau 4 jam setengah. Padahal sedino 24 jam. Tapi naik pangeran itu ngono darani pasangan. Asline kan yo ora ngomong 4 jam setengah sampai 24. Akan gitu. Ya kayak nganggur kan. Pangeran wabi ngono wis darani ngaji. Tapi antara pangeran. Mestinya kan identitas itu kan jumlah mayoritas. Itu lagi sah jadi identitas. Ini minoritas tapi jadi identitas. Mereka yang sekarang ini ngaji. Aman, apa? Paham gitu, dan sampean ngerti ya. Jadi hukumnya pangeran itu beda-beda. Jadi Allah ngalap. Makanya kalau kamu tidak menghalalkan bek seperti tadi, berarti kamu kayak orang kafir, nganggap itu riba. Padahal kritikannya orang kafir gaya Islam ngarap no riba. Riba yang boleh badi, bek yang boleh badi. Tapi Allah dawa wa akhallahu bi'a. Jadi tadi, ketika aku misalnya bikin lembaga keuangan, ya saya bikin lembaga keuangan. Saya punya uang cash 10 miliar, saya punya uang cash 10 miliar. Nah tentu di situ terkenal kalau Innova harganya 100 juta.
Terus ya itu tadi Ali kepengen kredit Innova. Kreditnya ke saya. Kalau betul sama amalah ya, kalau betul saya Islami caranya gitu. Saya nelpon yang punya dealer. Pak, Innovanya harganya berapa? 100 juta. Oke, kirim ke sini tak bayar cash. Berarti Innova kan milik saya 100%. Apa? 100%. Aku bilang ke Ali, ini Innova milik saya mau ngelepas kalau kamu beli 110. Paham ya? Berarti akan nyoba berarti 10 juta. Dan Ali ya nggak pernah kena bunga ya dia, malah kena keringanan. Terus untuk Innova bayarnya mau nyicil. Nah, dia milih nyicil kali 10 juta per bulan. Terus ribanya di mana kalau memang benar-benar seperti itu loh ya? Dan nanti kalau benar-benar bayar 110 juta ya selesai Pak. Selesai. Nggak pernah naik-naik lagi Pak. Nggak pernah naik. Nah, makanya beberapa direktur bank muamalah itu kan disertasi profesornya kan ada yang di UI yang bagian muamalah. Ya saya kenal, saya kadang ikut ngedit. Ya saya bilang gitu, kalau yang karuan jual beli ya mesti sah. Aku yang ngambil menembak, mana karuan riba ya sah, karuan jual beli ya sah. Lah beda nih biaya raro nggak pernah pakai bank. Tapi ya tadi yang halal, yang haram ya. Tapi untuk yang membedakan memang banyak yang baik. Nah kenapa? Makanya ketika saya bukan promosi bank muamalah karena yang bodoh ini ya banyak. Tapi ya oknum. Ketika Indonesia kolab 9 berapa? 98 kolab. Itu bank muamalah paling tidak kolab karena nggak ada penggelembungan uang. Memang kan kalau kelebihannya baik kan real apa? Real. Kenapa nggak bangkrut? Ya karena real. Kalau transaksi jual beli itu kan real. Real itu ya ada barangnya, ada uang. Beda dengan transaksi riba. Rentenir itu ngerasa suka, kadang hakikatnya rasa suka. Karena rentenir ini, misalnya aku bos rentenir, gue itu diutang salam 100 miliar, gak mungkin lah, gak percaya kalau juta rentenir amatir 1 juta. 1 juta salam raiso bayar, bayanganku berarti Maiki jadi 1 juta 100, paham ya? Mei terus Juni jadi 1 juta 200, Juli 1 juta 200. Padahal hakikatnya uang saya itu tidak tambah. Padahal saya akan salam itu banyak. Mulai Muna, Badrun, Ahsan, Habibi, semua bawa uang saya. Baru kan kadang ngitung. Kalau 1 juta aja jadi 100, yang kredit saya itu 1.000 orang. Berarti 1 bulan tambah berapa? 100 kali 1.000. Berapa? 10 juta. Hah? Enggak. Yang kredit seperti saya seperti itu 1.000 orang. Semuanya bunganya per bulan 100 ribu. Berapa? 100.000 kali 10 juta kan? Jadi bayanganku uangku tiap bulan itu naik 10 juta. Bulan kedua 20 juta terus. Ternyata Habibie dekati Pailit, salam dekati Pailit, Muna wis siap terbang ning Taiwan delik, Badrun wis siap nak ditagih go duluret, pokoknya duit terus. Nah sebetulnya itu kan makanya mungkin sekali bangkrut gampang saja, sekali ini khianat atau bangkrut atau menipu dengan mempailitkan diri. Sebetulnya ketika saya menghitung uang saya masih sebanyak itu kan gelembung, apa? Gelembung. Karena nggak ada transaksi sebetulnya. Makanya paling potensi bangkrut adalah ekonomi rentenir. Nah tapi karena orang itu melihat bank-bank itu suka-suka sejarah nggak kata siapa. BCA itu sama kali suka itu ganti pemilik berapa kali, apa? Ganti pemilik berapa kali. Di Amerika pernah geger itu apa yang bank terbesar di Amerika bangkrut. Ya karena tadi sekali ini ada orang nakal itu ima nggak serius bisnis atau ima tadi apa mempailatkan apa dirimu aja. Nah beda dengan transaksi real. Transaksi real gini, Ali itu benar-benar bawa Innova saya dan dia benar-benar saya benar-benar jual beli dari dealer untuk duit 1 juta cash. Jadi dealer bisa tasarruf ya karena punya duit 100 juta cash. Ali ya duit inovator. Saya ya dibayari Ali. Ini semuanya real. Kalau kredit itu enggak. Nah sudah, ini tak terus lagi yang rentenir. Ketika aku bayangkan 1.000 orang tadi tiap bulan uang saya nambah berapa? 10 juta. Terus duitku meningkat tuh entek namanya karena harus beredar di masyarakat duitku entek. Saya ngambil lagi bank langsung 100 miliar. Dihitung bunganya sebulan ternyata hanya 7 juta. Aku cek wani. Karena saya bayangkan uang saya tiap bulan naik 10 juta. Terus ini ada kredit nilainya hanya 7 juta, masih selisih. Nah, makanya rata-rata kreditur desa-desa kamu juga kok bank konvensional bunganya hanya misalnya 2%, dia membungakan ke masyarakat 5%.
Kan biasanya gitu kredit gitu. Karena logikanya seperti itu. Ya, tapi yang nggak mereka sadari ini itu angin kabeh. Angin. Nah bank juga gitu. Ketika usaha kredit, nah kayak dealer misalnya karwan kredit beda motor apa, dia juga ngambil. Makanya kalau dalam ilmu ekonomi itu mobil itu penjualannya laris, kalau kredit bank itu rendah karena prakteknya kan belinya di bank. Iya, prakteknya dealer kemarin atau suka, atau suka atau penelitian jadi. Nampun Pak Kalong. Makanya kalau penjualan mobil naik itu artinya suku bunga bank itu rendah karena tadi orang beli mobil karena uang dari bank. Lah, dealer ngelepas mobil dengan uang DP yang sedikit karena sudah dijamin bank. Semuanya kan tumbuhannya di bank. Makanya kalau di Amerika orang nunggu relasi dekat atau dekat suku bunga ringan, berarti nanti akan ada transaksi besar karena semuanya itu bergantung bank, kredit rumah, kredit mobil. Tapi problemnya yang real itu nggak ada. Produsen mobil bisa bikin mobil ya karena uang bank, dealer bisa melepas ya karena dijamin bank. Masyarakat gayanya kelar tuku ternyata ya dijamin bank. Itu kan gelembung semua. Makanya potensi bangkrut itu tinggi. Makanya ekonomi dunia itu nggak akan baik namanya selagi masih baik. Tapi ya gaya terus. Misalnya api pangeran, gaya-gayaan propos ya iso gaya. Tapi aslinya nggak pernah sehat dunia. Orang mungkin sehat, orang sehat ya tidak akan. Karena ini kan digerakkan oleh gelembung-gelembung. Ya sudah, ini memang dunia seperti itu. Ya sudah. Nah, bandingkan dengan meskipun kecil transaksinya real. Real itu ada barang, ada uang, ada barang, ada uang, ada barang, ada uang gitu. Nggak pernah kemana-mana. Jadi yang ngeri benar. Kalau kan di kantor kata rasanya. Ya karena saya memang pernah di sekolah lama, hampir 2 tahun juga di peneliti ekonomi Islam. Ya kalau senang dari segi itu kan, kalau tak punya kepentingan tadi, ya senang karena itu apa? Itu bedanya bahwa halal ya. Kira-kira kalau riba itu real, ya kalau riba itu banyak yang apa kalau riba itu apa? Real, kalau riba itu fiktif seperti. Karena tadi pikirannya ranten dari ketika duit gowong agak itu pikirannya mudah. Padahal di lapangan bisa ada yang bangkrut, ada yang mempilotkan diri, ada yang niat ngemplang, ada yang niat lari. Coba kita menangi Bank Bali, akhirnya apa? Hilang kan? Banyak bank yang hilang. Ternyata dibawa ribu terbang, lari ke mana Cina lah, kemana? Kalau yang sedikit-sedikit yang ngomong, barang tuake, barang seluruh, mirip orang. Malah penak mana? Apa? Penak mana? Secara kalau karena kita butuh senang hukum Islam, meskipun kita tidak pernah Islami secara status, tapi hukum Islam itu sendiri. Itu pertama ada kredit zaman Nabi itu Usama. Usama itu kepengen beli kuda, ya kita tahu Usama itu figur Rasulullah, Usama bin Zaid bin Harisah. Nabi itu ngambil Usama itu kayak butuh, jadi Rasulullah itu luar biasa. Padahal Allah sudah membatalkan taban ini, taban di Zaid, ini jenis Zaid bin Muhammad. Yang kedua, hukum tidak anak angkat mulai aku dua kok, hati babi aku kalau sing alim-alim riyen, wong kok sopannya. Hati babi sing alim riyen ini saking perso anak Nabi itu seneng dia, wah ini anak itu jenenge Zaid. Ini bakas hati babi sing alim-alim. Zainal Abidin dia anak itu jenenge Zaid. Sangka Hasani yo ono sing jenenge Zaid. Nah ini nyaman kalau firqah jenis Zaidi ya, nah kenapa Said Ali anak-anak itu jenis Zaid? Mereka tak baru kan, bisa Zaid itu figur Rasulullah. Mulanya yang si anak jenis Zaidi ya, jadi orang jenis Zaid benar. Tapi nanti berita dari Indonesia nasab karena Ja'far Shadiq bin Said Bakir bin Ali Zainal. Jadi sebenarnya ada beberapa saudara yang namanya Zaid, Zaid ada Musa Al-Qadir. Mana ini bani aman orang berkau Zaidi ya, teman anak kikit kau kan orang berkau. Yang saya kagumi satu, mereka itu Habib, putunya Nabi, putunya Rasulullah, tapi saking adabnya itu kan niru namanya Zaid yang dulu terima anak pungut, anak pungut. Jadi kemana jenenge beliau-beliau itu diibadah Zaid, yang dulu anak pungut. Terus Zaid itu dia anak jenenge Usama, sama itu bocah paling sahasan ketika Nabi ini paling sahasan. Jadi dia mungkin itu anak zaman yang Madinah kan, ya zaman apa itu Mekah. Singkat cerita, Usama ini kepengen jaran bujang, karena jaran dulu kan nggak motor, kalau nggak punya jaran kan nggak fleksibel kan mau kemana-mana.
Dan aja enak jaran di sepeda motor zaman itu kan rata-rata aspal. Misalnya kami melakukan waktu pecah kan malah iso, jadi gelem kudu jaran kan. Enggak cerita saking diset. Jadi apa ya putu nih? Usama itu juga putu Nabi, makanya masyhur gula kopi, masyhur sahabat yang ngenyek wong gula kopi. Di Nabi itu senengane itu mangku sama mbek Hasan. Si Hasan kupandang resik, sing sama wireng elek. Sahabat apa dia main Nabi kok ono kok main baru ngerti arahe iku. Lha iku Sayyidah Aisyah kan ngomong wedok. Wong wedok sekunane kuno jijian lho. Iku nak Usamah ngumbel, iku sing misi Nabi. Pertama Aisyah tau dijalan di kongkon. Lah iki sisi mo. Dari Aisyah. Aku iku muni moh mergo kemuliaan Usamah. Tanganku tak bonisi. Sebelum Usama malah dipilih pengiran, malah tanganin Nabi, malah lebih mulia. Intinya Aisyah itu tambah mangkel, tapi ya mangkel apa? Mangkel basaria, tentu ini nggak ngurangi derajat Sayyidah Aisyah. Maksudnya beli ini tak sisi aku kemuliaan, tapi karwan malah di sisi tanggung saya gitu. Nabi yang sama, kok tetap mana masyhur, buku-buku tentang Usama baru hibbu Rasulullah, kesayangan Rasulullah. Ini Usama bin Zaid ini. Saya singkat cerita, saking akrabnya dengan Nabi, kadang untuk ujaran, ya dolanan yang main Nabi yang kira, jika aku tahu yang dalamnya Nabi. Kang, Rene Kang, aku pengen untuk ujaran, kira ini. Nah cara bisa dulu, Gus mana aku minta orang anak Gus. Terus bisa dulu peradannya. Nah singkat cerita, tapi duitku kurang ya. Ulang Arab ya, ulang Arab. Sebenarnya sejarah enggak narkosnya ulang Arab, cara tadi ya kredit tanjim. Nanti pirang sangking kamar Nabi ya Usama uripku maksud dari jauh-jauh kowe ora kecancang terus nak ra kelar ya ora usah putus saiki ben aja duwe lagi. Dan itu menjadi ajarannya Nabi tadi. Sangat mengajarkan yakin takofi dan apa yakin takofi karena awal dari riba itu nasihat, nasihat. Karena tadi semua baik yang pengalaman pasti menasihatkan itu tetap menyelipkan dia apa? Menyelipkan dia. Karena dia ngitung nak ngomong bayari setahun kok aku regaku kayak rego cash aku rugi. Makanya setiap awal-awal riba mesti awalnya itu karena nasihat. Gak bisa riba tanpa nasihat ya. Kira mungkin tanam. Misalnya wong kok riba ini dalam duit cash kan ramu mungkin. Jadi riba mesti memanfaatkan nasihat. Jadi mau ambil zadal ajal, zadal ajal. Terus Nabi menutup pintu nasi. Tapi ya tadi, iya wae faktanya akeh wong ora di duwe. Duwene duwe iku engko-engko. Nah, jadi mulai no tanjim, mulai no tanjim. Ya, tapi kepinginnya agama itu rego pokok di depan supaya enggak nambah kemana mana ada batas akhir. Ada batas akhir. Mau misalnya novane kamu amalat lek tadi 10 juta ya sudah itu batas akhir. Paribasane kreditnya macet melangkai 4 tahun ya tetap segitu. Bukan zadal ajal, zadal mudah. Paham ya? Malah ini tetap beda. Nah, aku nak naruh beda nih bang ambek badi, berarti kayak wong kafir. Ketika ngeritik, innamal bi'u, tetap Allah juga ngendikan apa? Wa halal wal bi'a, wa haramal riba. Mikir ini ben roh, tetap ono beda nih. Bek kalian apa? Karo riba. Waktu sabulan den hitung salah satu ayam nalak di sange akad, wakila minat tabarruk santing kata. Kena hitung kakak atau kata farok? Ya kok tak farok normal. Ngakak ngomong ijek ngopi dari sitok ning kono terus piye. Waladaru te sing azar kok ana sak temne kelakuan ing kana lamun ana apa alfiyaru lil bayi. Kedua famil kul mabi mongko lha iki nak kaul iki bener. Iki bener waladar. Mulai mau muni ngene bar lembah mau malam di mau khilaf lil bayi kita mau apa? Dan mustahil kita muni mau kok. Iki bener nah iki waladar iki. Nalar terus bener. Wal azaru te sing adar ngene, ana sak temne kelakuan ing kana lamun ana wal khiyaru khiyar qalil bayi kedeba ya famil kul mabi mongko kepemilikan barang sing didol ya lahu total kedue wae bae. Bae manane malikul awal, apa? Nggih. Jadi misalnya Badrun ambek Salam sing salam ngwebet kepen tuku inovane Badrun kan saking ngebete kan menggugurkan hak siarnya, apa? Mau ngebet apa? Sing Badrun iki mikir-mikir iki Innova kelangenan terus cek mikir-mikir pokoknya dekne muni khiyar. Tentu kalau dia khiyar ya sudah ketika Innova ini kobong
Paham ya? Kobong atau rusak atau ono afat apa ya tanggung jawab Badrun penuh karena ini masih miliknya Badrun penuh. Ketika nyilehno ning ali ya sah penuh. Ketika nderekno kiai ya sah penuh. Ya, tapi nek wis wae iki wae salam nyilehno wong ya dosa, wong ra wae kok silehno kan gitu. Semuanya kan ini punya efek secara fikih apa? Kan jadi ingkana al-khiyar lil ba' familkul mabi' lah. Wa ingkana lil mustari kalau khiyar itu adalah mustari ya falahu. Ya falahu karena baik sudah lepas. Jadi misalnya gini Badrun buangan butuh duit, malah Badrun sing rayu ning salam ayo Kang dadeni Kang. Ustaz dadeni Kang kok tak terno. Badrun ngempet supaya nang terjadi penjualan. Berarti dia kan sudah melepaskan mabiknya 100%. Paham ya? Salam terus Kang tak pikir-pikir duit 1 juta itu ya ora akeh. Ini kudu ngompolok Bu. Pitik pirang desa kan. Nah karena Badrun ini sudah melepas hak khiyarnya, maka muddatul khiyar mabit itu malah miliknya salam. Jadi wa ingkana apa lil mustari falan. Wa ingkana lahu ma fa mauqufun. Nah terus padha mikire karuan mauquf apa? Terus fa in tamma mung kelamun sempurna apa albai wakat be. Ya bana mongko pertelo pak ana sak temene mabit lil mustari karuan min khinil adi dimulai dari akad. Jika dari transaksi tadi terbukti ijab qabul deal, berarti nova total ya salam. Ya bana anahu lil mustari min tinil akdi. Wa illam yatimal ba' ternyata ada masalah ya valid ba', jadi tetap seperti semula. Paham ya? Mana itu mriki yo malik. Karena situ adol kan gampangnya bahasa. Hakikatnya kan gak baik, ora sido ngedol. Baik itu gampangnya bahasa. Kalau sini kan hakikatnya ora baik, ora sido kok darani baik. Ya cuma mulane bahasa ora iso makili hakikat mergo. Bahasa itu belum ragam kan. Jika baik tidak terjadi maka miliknya baik, miliknya penjual piye ora sido. Itu mak mau gak mau kan diistilahkan itu baik. Tapi sebenarnya kan tidak pernah baik orang sido kok. Makanya itu resiko bahasa. Maka Imam Ghazali ada wong keliru mergo korban bahasa. Makanya bahasa harus dianalisis sesuai muqtadul halal. Maksudnya valid baik mongko wong sing tahu niat ngedol. Tapi saiki hakikate ra sida pengedol wong ra sida. Ya to. Tapi cara fikih tetep dibahasano. Baik. Ono anekdot ning fikih. Ono wong salat. Ya tak arep kita dhek. Kowe nek iso jawab ya berarti salat boyong gak apa-apa ya. Buku pondok gak apa-apa. Wong ketika takbir, misalnya Ali takbir, maksud takbir, Allahu Akbar terus mau Fatihah. Jenenge Ali itu musolli darah musolli, ya jawab. Musolli darah. Musolli. Kira-kira aja berarti rahat atau coba yang berarti orang alim. Lah sing darani musolli kok. Wong sing sholat ya. Sing darani sholat itu diakhiri apa? Salam. Jawab. Lagi kan rong akhirnya salam. Ayo musolli to. Loh, orang musolli kan man sholla sholatan wa inna ma sumiyati sholat ba'da an tutihat bi takbir wa muqtatama taslim. Ya jawab nak. Ali itu takbir pada waktu. Musolli lah. Ya, oportunis itu. Barang kita lanut dulu. Apa? Bisa kata-kata ini. Nah, itu kan bahasa. Jadi ya sudah seperti itu. Resikonya bahasa kayak tadi, khiyar ganggu mustari, khiyar ganggu baik, nangin itu sebenarnya itu ketika sudah milik mustari namanya tidak mustari, sudah malik kan. Ketika dibatalkan namanya sebenarnya tidak ada baik, ya memang malik awal apa? Ketika batal namanya baik atau malik awal? Malik awal, artinya namanya tidak baik. Saya ulang lagi. Ini cerita Imam Ghazali. Jangan sampai kamu jadi korban bahasa. Misalnya Ali sholat baru takbir atau baru baca Fatihah, namanya musolli. Dia musolli, tapi tidak sholat. Maksud darani sholat minta ini batas salah. Nah, jadi pertanyaannya gini. Ya ono ulama, orang menggawean tenan, maksudnya orang menggawean. Tapi orang menggawean ulama itu jadi apa? Jadi keramat. Ono wong mau duwe sarung sak mini, pas sak dengkul. Ya mungkin yang kejadian. Ya misalnya kowe ning alas dia mau katok seprapat. Ngaji gini lho. Kok ngaji gini. Ya nutupi kubul apa? Kubul kok ngaji. Tapi iki gak relatif Islami. Ono wong ning alas sampeyan. Mau duwe celana seprapat. Salate iku batal mulai takbir tangkuk.
Ngene lho, mesti celana iki apa? Nak ngene iki cek iso tok kene. Tapi nak rukuk mesti jengking. Lah nak jengking ku mesti kebuka. Nggih, kepala. Baju fakih napa? Nak ora nak sing gebingan wae ekstrem duwe tak. Mestane wis jorok-jorok. Jorok berarti alim, apa? Karena mestane ku nek sebab kan mungkin ra oleh fakih kok lamat-lamat ora oleh. Dari jero kudu apa iqalu kata apa tidak. Men makto iya membayangno sing ketok ora iki banget. Apa? Kudu detail apa? Detail. Suara-suara umpamane bab istinja, bab zina itu jelas ikhlalul khasafa au muktu iha au qadiyah men maktu iha warga ma'ruf berira. Tapi nggo ngalim lho jorok meneh untung ra alim. Ora alim jorok kok ora. Untung wis fakir alim dadi. Nah, sekarang pertanyaannya. Ketika dia Allahu Akbar, itu sudah batal apa batalnya nunggu setelah terbukti kebuka aurat? Nunggu. Nah, pertanyaannya gini. Ketika dia niat usolli fardhu zuhri itu atas nama mau apa? Salat nganti salam apa salat mau batal? Berarti dia kurang gawean apa. Tapi ulama itu seneng gawe apa? Orang itu dilatih senam otak. Makanya dulu tuh gojol-gojolkan. Oleh ulama di sana gojol-gojolkan itu lucu. Akhirnya satu-satu, hanya mereka podo pinter ya. Ono ulama ini, aku urip itu sok banget. Apa nak nanti tua ya, nak nanti tua ya. Jadi dikasih kesempatan apik terus. Sebenarnya aku dulu di umur panjang. Karena amalku nih dunia suwi, apa? Iya, nama apik suwi, elek mesin suwi. Jadi akhirnya memang kita panjang umur. Jadi lama ini ya lucu. Ya karena tadi apa sudut pandang tadi apa? Sudut pandang. Memang ya nanti. Sekarang misalnya ada jual beli, sudah ijab qabul. Pikirannya ulama kan dua. Ijab qabul itu artinya ada naklul milki. Jadi kalau ijab qabul kelar, maka dengan tradisi naklul milki harusnya milkun itu miliknya mustari. Saya ulang lagi. Ketika ijab qabul dan ada akad khiyar itu sebetulnya milkun harus milik mustari kan? Karena setelah ijab qabul sah berarti ada naklul milki, ada peralihan. Maka zaman al khiyar harusnya milik siapa? Mustari, karena ciri khas ijab qabul kelar adalah naklul milki. Makanya menurut saya kalau disuruh milih kualitas kaul sebenarnya tinggi kaul itu lil mustari. Karena apa? Ketika ijab qabul sah maka khasnya adalah naklul milki. Tapi ada yang mengatakan tetap lil baik. Apa artinya naklul milki? Nak inovasi ning gone. Betul. Ciri utama wong tuku kepentuk barang, enggak barangnya nang tangane kok arane wae mustari. Ya masuk akal. Lah iku ulama. Wah, soalnya stres kita mikir sama-sama. Pokoknya alatnya tenang ya kau. Wes terus cerdas sih. Sampai ini bisa kesama sekarang. Yang namanya baik itu kan dimulai dari ijab qabul. Ketika ijab qabul sah itu artinya kan ada naklul milki, peralihan milik. Berarti mabik jadi miliknya mustari, taman jadi miliknya baik. Setuju ya? Berarti melihat kaul ini yang kuat adalah kaul nak zaman al-khiyar milkul mustari. Karena ketika ijab qabul sah maka harus ada peralihan milik. Tapi nak diwalik cara berpikir diwalik model di pikiran orang medit. Pikiran orang medit ngene. Jenenge tuku yo niate untuk barang. Lah barang ijek ning gone bae. Apa artine? Barang. Berarti milkun bae. Karena ijab qabul itu mau sarana sing pokoke kan kepengin nyekel barang itu. Ternyata ijek ning bae, ya sudah milkun lil bae. Sono ulama sing mau mikir mauquf. Mau padune mau disalahno ya terus menapa? Aku ora seneng ngono mauquf. Sebenarnya apa maksud masalah keputusan mauquf. Lah apa ono muktamar. Ngono pengumuman apa? Diunteni jumpa pers keputusan Ahkamul Fuqaha NU atau lembaga tertinggi Muhammadiyah. Keputusan 1 mauquf, 2 mauquf, 3 mauquf dari berapa? Lah apa makani wong sampean lagi ya hasil apa? Harus diputuskan meskipun ya paradoks sithik-sithik kudu nang semene mokak. Kecemplung apa? Nah makanya kita harus mikir seperti itu. Itu kalau terlatih. Nah, makanya tadi saya tanya, ketika seseorang sedang sholat dan belum mengakhiri sholat, jenenge musolli to. Musolli artinya wong sing sholat. Lah wong sing sholat itu maksudnya piye?
Wong salat kudu diakhiri salam. Salam. Nah, tapi misalnya orang barani sholat, orang nyanyi, orang barani sholat kusti. Nah, itu jenenge apa nak ora sholat nyanyi. Nek cek ngadep Fatihah orang barani sholat, lha barani apa desel? Ah, jawab. Dan sholat. Lah iya sedang sholat. Berarti sedang melakukan bagian dari mana? Karena menurut bahasa kan sedang melakukan sesuatu yang bagian dari sholat, tapi belum semua. Bahasa kok ngono ra kesan. Maka kata Imam Ghazali gini saja, kata Imam Ghazali, sudahlah. Bahasa itu benar tetap bahasa. Kita akan proporsional sesuai uruf apa? Misalnya gini. Bahasa mangan. Ning bab hormat tamu mangan minimal sak piring dan misalnya ngomong ngali. Ini nak tamu kok keimangan, maksudnya ya sak piring, apa? Sak piring. Ya udah. Tapi ning bab salat, upo sitok ya semangat. Misalnya tab tulus salat bi aklin, ngenteni sak piring kok sak upo. Sak upo. Sak upo. Ya, padha-padha istilah mangan. Bahasa Arab yo aklun kabeh yo. Ya tab tulus salat bi aklin, sak upo sak piring? Sak upo. Sak upo. Tapi misalnya apa mulyakno tamuku akrimi dhaifi bil akli, sak upo ta sak piring? Sak piring. Ya sudah seperti itu. Sama-sama bahasanya aklun apa? Aklun. Ya sudah. Jadi Imam Ghazali kok ora pinter dhewe, makanya ra menangin ana wong goblok-goblok. Wes rasa terang kok ora pinter dhewe. Lah Imam Malik bin Syafi'i pas yo guru mbek murid bantah-bantah ya perkara ngono. Jadi misalnya ngene. Tapi gak sudah tersinggung gitu. Ini ngomong gitu. Dulu didilat lo baik didemek tersinggung. Gak jawab. Apa bodoh tersinggung ya musuh? Didemek, apa didilat parah. Kira-kira aku pengen baca di cara musuh. Didilat ya. Nanti kayak Maliki yo. Nanti cari Imam Malik pikirannya. Tapi kalau cuma Maliki loh. Mungkin ada Syafi'i yo. Misalnya piring. Inak itu maknanya piring atau mangkok. Nabi dawuh ngene, "Cung, nak mangkokmu didilat asu, iku diubah ping 7." Ya cung ya, nak ana mangkokmu didilat asu ubah ping 7. Imam Malik kirane itu didilat. Nak didilat diubah ping 7, tapi nak kesentuh kakinya anjing atau kesentuh tubuhnya anjing enggak perlu. Kita sumbi itu Nabi ngendikan didilat. Dari Imam Syafi'i didilat itu kena, apa? Kena. Ya didilat itu maknanya kena, maka ada harus didilat untuk dibaca itu kena pun dibaca begitu. Bener sih. Pertanyaannya ngene, enak ning bab piring. Dari kancaku ngene. Aku Maliki Gus nek iku. Misale ngene. Piring kok didemek badron, aku cek kalau mana tak bar didilat. Rasa aku Gus, apa? Ya saiki ngene, mulai lho. Iya, misalnya piring berarti cekal salam kelem nganggo. Nah berarti dilatih. Jadi dari mana undi sampai demek kok bodoh. Betul enggak? Ekstrim deh. Oke, sepakat. Tapi ning bab bojo, misalnya ngene. Badrum ning ngene. Nah, munah. Bojo ku aja dilatih. Terus orang kan mau tak mengek. Kira-kira setemangkel lah. Setemangkel lah, itu Syafi'i. Bagi orang lain yang punya sentimen hero, didilat, dicekel temangkel. Bagi jangan coba yang mana dari Imam Syafi'i, ya seorang dilat itu maknanya kecekel, kena. Ya sudah, ya kira-kira perdebatannya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya nggak banyak nanti. Tapi ada tahu mikir, mana ngerti-ngerti Syafi'i Malik. Tapi ini orang ya lucu, lucu ya bodoh. Nah lagi yang lucu, iki rumah nonton aja. Kalau ada yang ngalim kan kepenis malam separuh kosong orang ngalim merana perkembangan. Setengah bulan ya. Nama aku betul, juk biaya untuk pasanan itu sebagai kan satu nama. Di sini wae. Cuma ya karena ada alim itu mayoritas tenang wae, Bang. Itu kan wong alim meno. Partai pemenang tuh wong alim. Karena apa? Mayoritas tenang. Karena kita mayoritas alaikum bil jamaah. Nah, irwana. Kembali lagi ke bahasa. Bahasa itu menipu. Makanya orang harus pintar. Maksudnya menipu itu kalau kamu pakai iktimat apa? Misalnya saya bilang gini. Namuna saya begini muna lapor aku Gus, kalau biasa disadu imuna ini kok alumni ini jangan kan kan. Nah juga nyadu ibu Juni. Yang jenis nyadu menurut bahasa kan pakai kaki. Oke suatu saat bang tahun bujuni apa
Nggih Gus Warsani gak nyadui nabo ini doni. Tapi jenengan larang nyadui. Bareng menak tak celuk. Iya nah jare kowe saiki ra nyadui mboten jenengan larang. Tadi model anyar nabo ini doni. Paham ya? Kalau nuruti bahasa itu sah. Karena diarani nyadui birijli. Berarti aku ngelarang nyadui, berarti ngelarang nyadui tapi ngalalno. Nyadui nang nurut bahasa. Apa? Maka bahasa itu menipu kata Imam Ghazali kalau dipakai iktimat, makanya Imam Ghazali kata saya wa ana fi hadzal madzhab maliki dalam konteks itu saya maliki meskipun saya respect sama Syafi'i yaitu di kasus man afsada Ramadan bijima'in apa man afsada Ramadan bijima'in itu yang kemarin saya ngomong di kaset ngisi acara ilmu tengah misalnya gini Nabi kan ngendikan begini ada orang di lapor ya Rasulullah saya ini rusak kenapa? Karena saya jima istri saya bina hari Ramadan kemudian kena kafarah kubro kafarah kubro yaitu apa merdekakan budak atau puasa 6 bulan apa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan sitina pokoknya berat kafarah kubro. Cara pikiran Imam Syafi'i ini kafarah sanksi besar hanya khusus orang yang afsada Ramadan bijimai ya afsada Ramadan bijimai. Imam Syafi'i hanya mengatakan begitu hanya jima. Tapi Imam Malik iskalnya begini. Termasuk Imam Ahmad. Imam Ahmad ya balik loh dan ngikuti gurunya. Imam Malik karuan rawat jawaban Imam Syafi'i yang dari gurunya. Imam Ahmad ya rawat Imam Syafi'i karena pikirannya wa yuqasu kulluman afsada Ramadan bimuftirin min ghairi udhrin syar'i. Jadi cara pikiran Imam Malik jam 09.00 kowe tanpa uzur, tanpa sakit terus ngemi, terus rokokan. Ya kena kafarah uzma. Karena sama-sama Pak. Ifsadu hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'i dianggap pelecehan terhadap Ramadan tanpa uzur syarat. Tapi misalnya gini, tapi mau mangan Gus gak jima kan seru jima. Loh memangnya jima kenapa? Jima bodoh statusnya mubah apa haram? Mubah, bedanya apa dengan makan? Ini dia zina loh, jima. Jima itu jima bodoh statusnya kan halal. Makan juga. Kenapa diberi sanksi seberat itu oleh Rasulullah? Karena hak kan menghormati Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, fayuqo kullu man hataka hurmata Ramadan bi ghairi udhrin syar'i. Jadi cara mazhab Malik potensi kangkang kena kafarah kubro. Ngelu sithik muka. Tapi kan ada alasan ini udzur syar'i. Mergo ngelune wong melarat itu dekati stres. Paham itu coba dimaklumi. Nah. Lah kayak seperti itu. Makanya pertanyaannya, maknane jima iku iftar min ghairi udhrin apa jima mergo seru karena terkait seks. Ayo. Ya cara Imam Syafi'i ya benar karena di mana-mana hukum jima saja mubah itu beda. Masa mubah itu beda. Karena ya memang beda. Jadi misalnya kayak gini, ning bab haji, nah cara aku ya bener Imam Syafi'i saiki bab haji. Bab haji ketika tahalul awal semua yang dilarang orang Islam boleh kecuali apa? Jima. Setelah tahalul awal belum tahalul. Memang selalu hukumnya itu spesial. Paham ya? Misalnya orang tahalul awal halal semua, pakai baju berjahit minyakan kecuali jima. Jadi terus misalnya kowe nak alasane halal terus hukumnya padha, saiki kayak tak bedheki. Ngambung bojo halal ora? Enggak jawab. Halal. Masih pastus ora? Bosan, saya ini jima bodoh halal atau ora? Halal wajib ora? Wajib. Lah misalnya bagian dari cara Imam Syafi'i bagian Pak Malik itu harus wengi mau kok ngono. Cara aku dadi jurine serata rukono. Mergo kira-kira bapak tak tinggal turu. Debatnya mbek salam kan mau ngenteni kalah ngono tok. Paling kelar loh. Ini dua ulama besar. Karena memang jima itu sana digawe. Tapi mamane dia ora salah. Piye-piye jima itu halal, Dul. Kok hukumane seberat itu? Mergo hak kan dihormati Ramadan minwi uzri. Makanya kalau ada orang makan kok enggak ada uzur ya hukumnya sama. Ya kan jaga ngenyak apa? Jaga. Makanya bener sobo saya teng alim-alim kowe saya tali jenal abidin wong semua wali-wali. Yang itu yang ditiru Habib Abdul Haddad kemudian terkenal kalau itu makalahnya Abdul Haddad. Ojo delok wong sing ojo delok gede cilike maksiat, tapi delok wong sing mbok maksiat itu so. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kok ngene namun. Muna itu melanggar pondok, gak tahu pondok setengah tahun. Mangkelo karena pelanggaran ekstrim tahu pondok setengah tahun. Terus tapi kalau hal-hal kecil ya kita itu kecil, apa? Kecil. Tapi misalnya begini. Ini hal kecil, tapi kan
Nah, kitab iki tutupno. Kitabku itu gawakno ning dalem. Terus dia ora gelem. Buruk sekali apa enggak? Buruk sekali. Aja ini barang sepele. Bawa kitab ke dalam itu barang sepele, tapi mun agak nurut itu buruk sekali. Wong kok ora nurut gurune. Sehingga dalam ilmu tasawuf sah saja Allah meletakkan suhtunya untuk dosa yang kecil sekali. Bukan cuma kecil sekali. Karena bagi Allah, ya misalnya bangun itu kan, aku tulung tukok rokok. Nah jangan rokok barang makruh misalnya. Saya tidak bisa. Loh, buatan nurut barang makruh kok disuruh. Tetap buruk sekali. Apa? Tidak nuruti perintah guru itu buruk sekali. Senajan memerintahkan sesuatu yang makruh. Karena wal mukhalafah itu sababul firaq. Makanya dalam ilmu wali wal mukhalafah sababul firaq. Enggak mau tahu penting apa enggak penting. Makanya jangan melihat kamu maksiat besar kecilnya, tapi lihat yang kamu maksiat itu siapa. Paribasane bangun ngongkon barang ra penting menjadi harus karena itu perintah guru. Nah kalau melihat itu makanya orang-orang tasawuf enggak ada dosa kabeh, enggak ada semua itu pelanggaran, apa? Pelanggaran itu buruk, apa? Wong fikih enggak, wong fikih cara berpikirmu model kaya negara. Ya gede mbek cilik ya, itu gede mbek cilik padha. Apa? Gede. Maka sih titelnya itu gede mbek cilik. Tapi nak orang tasawuf juga kamu jangan melihat apa maksiat kecil apa besar. Jadi lihat yang kamu maksiat itu apa. Makanya kan tidak ada selesainya. Dari Imam Malik mungkin masih orang penting didelok jima orang. Kurang ngajari lho, poso-poso kok. Batal tanpa udah kira-kira gitu cara pikiran Imam Malik. Tapi cari masalah beda, ya kurang ajar pornografi orang itu beda. Ini malah sing kena sanksi mau jima, mereka itu pornografi apa nanti terserah. Cari saya juga nggak takut ini nopo bahan namanya kok nganti. Nah, bayangkan kalau kamu jadi ulama poten, ya tadi khilaf. Kalau melihat baik dan mustari akadnya dia selesai. Kalau selesai naklul milki. Kalau naklul milki ya sudah miliknya mustari, paham ya? Tapi kalau melihat filosofi, jenenge mustari nganti ngejol duit bentuk barang. Ini barangnya orang kecek. Ya sudah milikun lil baik. Paham ya? Terus ana wong mau mikir, apa? Ngentekno sego. Bar rapat ngentekno sego, ngopi mbek rokokan. Iku lho dinteni muni. Aku ora seneng rokokmu. Kowe do muji mau kowe iki ikhtiar buahmu. Ngono karo ora seneng. Agak menangi dhewe no. Gak setuju. Aku mau kudu tegas. Mau kliru ora Allah. Ora nabi ya kliru Allah. Ora eling-eling banafek nek dalem bagi banafek kajen. Kulo di antara yang paling saya kenang dari Dewi Banafek itu masalah itu. Banafek itu yang sarang mondok, tapi yang pun sakit ngaji yang sarang mondok. Bebangun kan kalau mulang dengan MPS kan bantu. Betul lah rawol. Mondok boleh ilmu kok mulang, tidak usah. Tapi ya aneh. Saya karena betul lah itu ya senior lah ya. Coba tiru karena betul lah dengan bangun kan ya seangkatan atau sendiri ya salah usul. Aku ya rasa karena nggak punya hak ijtihad tuh. Nggak cerita itu. Karena untuk dalam malah kon mulang. Lang Banafek jenis latihan nyai kan juga disalah. Barang lapor apa? Lapor seorang kiai alim. Lapor kiai alim itu ngongkone kan didukung karena alasan itu kan dereng sakit akan mulang ini. Jadi kiai sing alim itu. Kira mulang mergo rumangsa rapat itu disalah. Sombong. Kowe ora nabi kok disalah. Disalah iku sombong kowe nabi wae ora mungkin salah. Jadi sebetulnya kadang orang ikhtiar itu keangkuhan. Misalnya orang imami wedi salah. Wedi salah artinya kan dia wedi ketidaksempurnaan. Memangnya kayak nabi kok ora potensi. Dia tuh salah ya kok santai wae. Ora nabi kok. Jadi ini dunia ini. Lah iya, kadang-kadang orang ikhtiar itu kan berlebihan. Aku mau mulang wedi salah, mau ngimami wedi salah. Lho wedi salah itu keangkuhan. Karena artinya apa? Kowe wedi salah itu kan ingin sempurna. Ya ingin sempurna itu keangkuhan. Orang nabi kok kepengen sempurna. Akhirnya apa? Oh, bariku mulang, salah ra usah nabi wae. Wah, cocok. Tapi kalau salah kayak iya Pak. Jadi kadang orang ingin sempurna itu keangkuhan. Apa? Keangkuhan. Kayak misalnya aku pengen ke Quran itu luwanya, ahli tafsir, ngerti usul fikih. Kowe dikasih malaikat wis guyu kan. Aku ketemu ketepian. Ini pengen sempurna, tapi beda aku. Wah, kalau kepengen ke semondok, sambil waya rapi yo. Mulang yo, mulang, waya anak, waya mati yo, mati. Malaikat tenang itu, wah orang normal. Memangnya calon mujadid tuh kan. Dan kalau mulang yang dia beda.
Salah ra. Salah aku malah ra nganti 100%. Dan aku udah cek kakean. Kalau ada kitab anggar iso dari blog, ini salah cetak. Orang gua alasan. Umul itu sunnah. Orang oleh wong terkenal. Jadi menutupi ilmu ini bintang waduk. Ya oke setuju umul kon bae Mustari. Oke sih, polling. Enggak mustari apa bae? Ayo jangan keliru lah, mau ayo mustari apa? Mustari. Pakai mustari. Iya, sebenarnya uni. Nih, waya surulan hasil apa alfasu fasa wal ijazatu lan tidak nobek. Mana ijazah apa? Tidak nobek. Mana darani tanjis maksud apa? Ngeplurno apa? Jadi apa? Waya surulan hasil apa alfasu fasa wal ijazatu lan ngoleh nobek. Dilaf din lan lafad ya dulu kami jono apa ma alihma ing atase fasa lan ijazah. Jaka fasah kulbe warufa tu. Fasah tu merusak ingsun alba yang kasbe. Warufa tu lan ngilang ingsun wi angkat se. Wastarja tu lan amri jalu ingsun almasya ing mati. Nah, wa bil ijazati lan ing dalem ijazah misale muni ajas tuhu. Apa? Iki tak sidakno wa amde tuhu lan tak terus. Nah, nak zaman dhisik wawatul bae lan mati sing didol. Iya. Waktu aja kok dhisik misale Badrun ada selamat nih. Salam. Barang pas wae kiar, seang parahan itu. Salam terus cici. Lagi jenenge apa? Padha karo batalo kan? Nggih. Apa? Batalo to ngene, misale saiki gak mungkin ono ngadol amat, kan gak ono amat, mau bojoe kira apa, ora ono kan. Misale Innova mau wis clear jebule mbek Badrun dimodifikasi. Dimodifikasi kok gawe sing duwe cek dimodifikasi. Lah ya wis clear kabeh jebule mbek Badrun Innova itu dibongkar dimodifikasi. Ya, itu kan berarti sama dengan fase. Karena dia ya tasarruful mulak. Dia cara tasarruf kayak haknya pemilik. Paham ya? Itu juga dianggap fase. Wa itakuhulan merdekano budak. Anggaran budak pe didol salam wis clear kabeh jebule. Dak te merdeka. Ya wis ra sida katul kan jenenge. Iku ya faskon apa? Wa kada bi'uhu wa ijaratuhu wa taswijuhu fil asar tadi. Jadi Innova mau wis dilbe salam jebule mbek Badrun didol lali. Lah ngedol lali minangka fase mbek salam nggih. Utawa disewakno ali berarti minangka fase mbek salam. Lah kenapa nyewakno kok ngono Gus? Nyewakno itu kan khas pemilik. Paham ya? Berarti dia mujare didol salam jebule bergaya masih bergaya pemilik. Disewakno diapa-apano itu dianggap fase. Paham ya? Jadi termasuk fase kenapa? Mriki bai'uhu wa ijaratuhu wa taswijuhu fil asr. Lawal asohu tekal sing aso ana hadi tasarrufati sak temne ikhlas pira-pira tasarruf nal mustari sange mustari ijazatun yen minangka ngesahno penjualan atau pembelian ya sesuai kaya penjualan atau pembelian. Untuk waliane ngene, Bro. Ketika Innova iki wis deal, ijabah boleh wae deal. Bareng deal terus Innova diparani salam. Terus pas diparani salam Innovane ning ngarepe Badrun. Mas Ali, Innova ku tak dol kowe. Nah, gaya ngedol kan gaya Malik. Berarti ketika salam ngedol ning Ali berarti selesai hubungannya Ali dan apa Salam dan Badrun. Berarti ijazatul ba'. Karena gaya ngedol gaya Malik. Berarti mustari padha karo ijazatul ba'. Utawa terus barang ning kono. Kamu nah, gak tau numpak Innova. Tak sila ya gowo ning Magelang ben numpak ini. Ono go ziarah Borobudur. Ya ramanane bahasa Arab Pak Tilek apa? Kunjung. Nek ziarah Wali Songo yo tahlilan apa? Tapi ziarah di mana tadi? Lah sampean ketemu santri-santri Arab nang umum nih. Kodi Kang, kok ziarah ikhwan apa? Santri-santri Yaman. Kodi Kang ziarah ikhwan. Manane Tilek, tapi nang Indonesia ziarah kan ziarah kubur. Lah iya, misalnya Innova karo Badrun. Kamu nak iku? Ngono go. Iku kan gaya Malik. Nah, makanya termasuk apa ijazatul ba' berarti dia ini gak dihakiar karena dia tasarruf bergaya Malik. Paham ya? Jadi makanya apa? Seperti sing mulai wa ala sahu anna hadi tasarrufat itu apa? Utawa mau wali anus dituku salam berarti amat tuh salam terus mulai ambek salam dikeloni kabeh batu. Tapi ora oleh ngenteni istibro terus subro. Tapi misalnya yo ya tetap bukti ijazah meskipun melanggar. Bukti apa? Meloloskan apa? Meloloskan. Ya anna hadi tasarrufati minal mustari ijazah. Paham ya? Ya iku ya jelas dong sampai disilahno wong disewakno kan gaya pemilik, napa? Gaya pemilik. Lah Badrun ya nyatane menengae mergo yen wis wae mukang mbok tuku kowe cek mbok sewakno, cek mbok hibahno, cek mbok silahno ya ora masalah. Ya, tapi ini minal mustari minangka ijazah. Ojo ngene bareng disilah muna
Istilah munas sing nyilehno salam. Kang cek tak pikir-pikir dia didang-didang tak bar. Berarti bukti ijazah malah mau dicek bobi. Ora oleh. Lah saiki ngene, wa anal ardo lan sak temen mentokno alal bai wa taqil fihi laisa fatqan minal bai. Wa la ijazatan mustari. Wis ardo iku nyakang jenenge ardo apa? Nyakang ngene namun dadi. Iya apa itu loh Innova yang nabi buat tuku. Jadi omongannya ras jelas. Ya Innova mah kan oleh ijab apa boleh selesai. Terus dari Badrun. Nah kamu nah Innova yang nabi buat tuku. Tapi mau takrit apa? Takrit. Maksudnya takrit itu melamari kayak iya kayak enggak. Kita salah melakukan itu. Ya yang jenenge ras jelas ora iso darani fasad, ya ora iso darani ijazah. Intinya fasad dan ijazah itu kabeh kudu sikap sing nyata ora napa ardu. Paham ya kalau bab nikah itu. Misalnya apa muktada kan oleh ditarik tapi gak oleh ditasreh. Wala junaha alaikum bima arastum bihi min khidmatin aw ablantum fi anfusikum. Tentu tarik itu beda, Pak. Tarik itu beda. Makanya kalau tarik ya sama-sama ndak berstatus fase, ya gak berstatus ijazah. Tapi nak nganti tajwid, ijarah, itu jelas ijazah no. Ya mau misalnya Badrun mesti lebih salam dibeli kamu didol ali. Badrun ngedol ali bukti menfasah akad ambek salam. Atau walian salam nih Badrun Innova didolali. Berarti salam gak duwe hak khiyar. Jadi dia ini mengiyakan penjualan tadi dengan Badrun. Bang ya. Maksudnya ini syariat.